Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Wahyudi dengan NIM 2213040167. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan 5 prinsip dasar pengelolaan asuransi syariah sebagai pengganti UTS mata kuliah asuransi syariah dengan dosen pengampu Bu Dr. Eli Suryani MAG. Baik, ada 5 dasar prinsip pengelolaan asuransi syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam aspek kehidupan. Jadi, bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan tauhid ke dalam pengelolaan asuransi syariah? Misalnya, seorang peserta asuransi syariah ikut program asuransi syariah itu bukan hanya untuk kebutuhan finansialnya, tetapi juga untuk membantu sesama peserta lainnya yang mengalami musibah. Jadi di sini ada niat ibadahnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan yaitu menempatkan segala sesuatu kepada tempatnya. Jadi dalam konteks asuransi syariah menempatkan hak dan kewajiban pengelola dan perusahaan pada tempatnya. Tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Misalnya, pada pembayaran klien yang sesuai. Jadi, peserta berhak menerima klien yang sesuai jika sudah memenuhi syarat-syaratnya dan tidak boleh ditunda ataupun dikurangi tanpa alasan yang syar'i. Yang ketiga, prinsip amanah. Amanah yaitu dapat dipercayai. Jadi, dalam pengelolaan asuransi syariah, si peserta ataupun pengelola dana harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Misalnya, pada pengelolaan dana peserta. Nah, dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi syariah digunakan hanya untuk satu tujuan yang sudah disepakati. Misalnya, pada investasi halal. Yang keempat, prinsip keridaan. Keridaan yaitu atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Jadi, dalam pengelolaan asuransi syariah, transaksi itu harus dilakukan atas dasar saling ridha antara pihak satu dengan pihak yang lain. Misalnya, jadi sebelum menjadi peserta, seseorang itu harus dijelaskan terlebih dahulu secara detail mengenai manfaat, kewajiban, dan mekanisme pada dana tersebut. Jadi, peserta yang ikut itu apabila sudah benar-benar paham agar terhindar dari kesalahpahaman ataupun kerugian antara kedua belah pihak. Yang kelima, yaitu prinsip larangan riba. Sedangkan riba adalah bentuk keuntungan di muka atau disebut dengan bunga yang tidak boleh digunakan dalam pengelolaan asuransi syariah. Misalnya, pada investasi dana peserta, dana yang terkumpul tidak boleh diinvestasikan kepada lembaga atau produk yang mengandung unsur riba atau seperti bank konvensional atau obligasi non syariah. Baik, semuanya mungkin segini yang dapat saya sampaikan mengenai 5 prinsip dasar pengelolaan asuransi syariah. Yang pertama tadi ada tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amanah, yang keempat prinsip kerelaan, dan yang kelima prinsip larangan riba. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.